Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah. Marilah kita sama-sama, terutama saya mengajak kepada pribadi ana dan kepada antum sekalian, untuk selalu mensyukuri segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang begitu luar biasa, nikmat yang begitu melimpah, nikmat yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk menghitung-hitung sudah berapa banyak nikmat yang telah kita dapatkan di bumi ini, la tuhsuha, sekali-kali kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat tersebut sampai tidak mampu dihitung oleh kekuatan manusia dan kekuatan alat apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilum min ibadina syakur. Hanya sedikit saja di antara hamba kami yang mau bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini. La in syakartum la azidannakum. Meskipun sedikit yang mensyukuri nikmat tersebut, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang berusaha untuk pandai mensyukuri nikmatku, la azidannakum, sungguh benar-benar aku akan tambahkan nikmat tersebut kepadanya. Nikmat di sini kata Imam Ibnu Katsir terbagi menjadi dua. Nikmat kenikmatan seseorang untuk beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah. Semakin banyak dia mensyukuri nikmat tersebut, artinya maka Allah akan tambahkan kepada dirinya kekuatan untuk beribadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kaitan dengan nikmat dunia, di mana juga Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut bagi orang yang pandai mensyukuri nikmat tersebut. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas mengikuti jejak dan perjuangan beliau sampai akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan kita ini dikatakan sebagai ahlu sunnah. Dikatakan seorang itu sebagai ahlu sunnah, kuat dan lemahnya dia berpegang teguh dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kuat seseorang mengikuti sunnah dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, maka dia layak dikatakan sebagai ahlu sunnah. Begitu pula
kuat dan lemahnya seseorang berpegang teguh dengan kebenaran, maka layak seseorang tersebut dikatakan sebagai ahlul jamaah. Kuatnya kita dan istiqomahnya kita berpegang teguh dengan kebenaran meskipun pada akhirnya tinggal sendirian. Yang berpegang teguh dengan kebenaran tersebut hanya sendirian toh. Itu layak seorang tersebut meskipun sendirian dikatakan sebagai ahlul jamaah. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, kita akan lanjutkan kajian kita. Insya Allah kita akan berusaha pada malam hari ini kita akan bahas secara ringkas, meskipun tidak menyeluruh, tapi minimal dengan singkatnya apa yang dibahas malam hari ini bisa sedikit memberikan pemahaman kita dan kedewasaan kita dan cara penilaian kita tentang firqatud dhalalah yang kedua, yaitu kelompok sesat yang kedua, yaitu Syiah. Syiah. Ikhwanu fiddin arsyadani wa arsyadakumullah, kita kenal dalam sejarah sampai ada Syiah, cabang Syiah yang lain namanya Qoromitoh. Syiah Qoromitoh itu karena dalam sejarah sampai mencungkil Hajarul Aswad di Ka'bah dan membunuh seluruh jemaah haji yang sedang berhaji di Ka'bah. Nah, Syiah Qoromitoh ini sampai berhasil mencungkil Hajarul Aswad, dibawa ke tempat mereka, kemudian oleh pemerintahan Islam kembali diserang, kemudian diambil kembali Hajarul Aswad, kemudian ditempatkan kembali di Ka'bah. Sejarah kelam kaitan dengan perjalanan Syiah ini yang dialami oleh umat Islam. Ikhwanu fiddin arsyadina wa rasyadakumullah, min nahiyatil lughah Syiah bermakna ansarun wasa'idun. Syiah secara definisi etimologinya bahwa maknanya Syiah itu adalah penolong atau pembantu. Penolong setia atau pembantu setia. Kepada siapa maksudnya Syiah ini? Yakni penolong dan pembantu setianya Ali dan keturunannya. Ali beserta keturunannya. Asyiatu min nahiyati istilahi, Syiah menurut definisi istilah syar'inya sebuah kelompok sekte agama, jadi bukan lagi firqatud dhalalah, tapi sebuah kelompok agama yang menisbatkan dirinya sebagai pengikut penolong setia Ahlul Bait, yakni Ali beserta keturunannya, dan tidak menerima, bahkan mengkafirkan dan menghalalkan kekhilafahan di luar daripada Ali radhiyallahu anhu. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi mereka sudah sampai mengkafirkan, sampai menghalalkan darah tiga khilafah ini, dan siapa saja yang berusaha untuk mendukung tiga kekhilafahan ini. Ikhwanu fiddin jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, sekarang kita akan membahas tentang sejarah munculnya Syiah. Tadi antum sudah maknai dari definisi saja, antum bisa mengetahui kalau inti pembahasannya. Karena mereka ini berjenggot, karena mereka ini berjubah, karena mereka ini bersurban, karena mereka ini juga jidat hitam, jidatnya hitam, pakaiannya jubah, bawaannya ayat-ayat, jenggotan. Kalau ada inti pembahasannya berkenaan dengan lebih-lebih, inti pembahasannya mengagung-agungkan Ali beserta anak keturunannya, kemudian ada pembahasan sisipannya membenci, mengajak kita untuk membenci, mengkafirkan dan menghalalkan Abu Bakar, Umar, Utsman, maka itu ciri bahwa pengajian tersebut adalah khawarij. Meskipun awal yang dipakai Al-Quran, meskipun awal yang dipakai hadis Nabi SAW, meskipun tampilannya sholat sebagaimana sholatnya kaum muslimin,
Tapi nanti lama-kelamaan ketika orang nanti sudah terikat dengan mereka, nanti inti pembahasan pasti akan diberikan materi cinta kepada Ali beserta keturunannya, dan diajaknya kita untuk memusuhi Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu intinya. Karena apa? Karena mereka ada sebuah ajaran yang diwajibkan dalam ajaran Syiah itu yang namanya taqiyah. Berbohong. Taqiyah. Itu semakin banyak orang bertaqiyah di dalam ajaran Syiah itu semakin tinggi tingkatan kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak mereka bertaqiyah, maka semakin tinggi tingkatan dan derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin arsyadina wa rasyadakumullah. Karena berkembangnya Islam yang sungguh maha dahsyat, yang sungguh sangat luar biasa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka awal munculnya Syiah ini dibawa oleh seorang tokoh Yahudi dari Yaman yang berpura-pura masuk Islam tapi dalam rangka untuk menghancurkan Islam dari dalam. Tokoh tersebut adalah Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah, seorang tokoh Yahudi, ulamanya Yahudi dari Yaman, masuk Islam, berpura-pura masuk Islam, tapi untuk memusuhi Islam dari dalam dan merusak Islam dari dalam. Maka apa yang dia lakukan, teman-teman sekalian? Lihat perjalanan Syiah ini supaya nanti jadi pelajaran. Dalam sejarahnya memang begitu. Ketika Abdullah bin Sabah masuk Islam pada pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian mendatangi Utsman bin Affan, kemudian melobi-lobi Utsman bin Affan. Apa yang dilobi? Meminta kepada Utsman bin Affan supaya beliau ini ditempatkan di posisi strategis di pemerintahan Utsman bin Affan. Jadi mainnya mereka dalam keadaan lemah, dalam kondisi tidak kuat, maka yang dilobi adalah petinggi-petinggi pemerintah. Sebagaimana dalam sejarahnya Abdullah bin Sabah masuk Islam kemudian melobi Utsman bin Affan untuk diposisikan di posisi strategis, sehingga dengan posisi strategis tersebut dia bisa memanfaatkan orang yang di bawahnya untuk merusak Islam dari dalam. Namun maha luar biasanya Utsman bin Affan ini tidak diterima oleh Utsman. Tidak diterima sekali-kali oleh Utsman bin Affan apa yang diminta oleh Abdullah bin Sabah. Berkali-kali dia minta tapi ditolak oleh Utsman bin Affan. Puncaknya, ikhwan, jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, ketika banyaknya orang-orang yang memboikot Madinah, banyaknya orang-orang yang mendemo dan memboikot pemerintahnya Utsman bin Affan, sehingga pada posisi tersebut adalah kota Madinah dikelilingi oleh orang-orang yang ingin memberontak kepada Utsman bin Affan. Di dalam sejarah, di dalam buku Majmu' Fatawa, perlu antum ketahui bahwa orang yang pertama kali membela Utsman bin Affan ketika Utsman bin Affan diberontak, ketika Utsman bin Affan diboikot di kota Madinah, yang mengusulkan pertama kali dan meminta-minta kepada Utsman bin Affan untuk mengamankan dirinya dan untuk mengumumkan perang kepada pemberontak-pemberontak tersebut adalah Ali radhiyallahu anhu. Jadi dalam posisi seperti itu Ali datang kepada Utsman bin Affan, wahai Utsman bin Affan, wahai khalifah, ini ada para pemberontak yang ingin memberontakmu dan ingin membunuhmu, dan ini tidak salah-salah. Mereka bukan hanya demo biasa tapi memberontak dan ingin membunuhmu, wahai Utsman bin Affan. Maka perintahkanlah kepada kami untuk membentuk pasukan supaya kami bisa melawan mereka, kata Ali. Apa jawaban Utsman bin Affan? Tidak. Mungkin inilah takdirku, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sebuah gunung, di atas bukit, ketika gunung itu bergoncang kan, wahai gunung janganlah bergoncang, sungguh yang ada di atas kamu ini adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Fa amma Umar syahid yaqtul fil masjid. Adapun Umar itu dibunuh di masjid. Adapun Utsman juga dibunuh tapi di dengan melalui cara pemberontakan. Adapun Ali juga dibunuh, fahuwa syahid. Dia juga syahid. Inilah mungkin takdirku wahai sahabat Ali, dan kamu mendengar itu.
Mungkin inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW untuk kedatangan syahidku, sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Tapi Ali tetap bilang kepada khalifahnya Utsman, wahai khalifah, perintahkan kepada kami untuk kami memerangi mereka, untuk kami melawan. Tidak, karena memang khalifah Utsman tidak memerintahkan untuk berperang dan melawan, karena dikhawatirkan, karena memang Utsman bin Affan mengkhawatirkan nanti akan jatuh korban yang lebih banyak dibandingkan dengan hanya sekedar tidak melawan. Hanya dibunuhlah Utsman. Siapa yang membunuh? Abdullah bin Sabah beserta orang-orang Khawarij. Tapi yang lebih banyak itu adalah Syiah yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah ini, yakni dari Kufah, Basra dan Mesir, mendatangi Madinah dan mengepung kota Madinah. Ikhwan fillah arsyadani wa arsyadukumullah, jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati. Sebelum Utsman bin Affan terbunuh ketika diadakannya pemberontakan di kota Madinah, ini Abdullah bin Sabah, karena sudah tidak dikasih posisi oleh Utsman bin Affan tadi, maka dia di daerah Kufah, Basra dan Mesir, dia menyampaikan ajarannya. Ajaran apa yang dia sampaikan? Syiah ini, ajaran pertama yang, karena dia ini terkenal dengan kayak tampilannya orang alim, Abdullah bin Sabah ini. Jenggotannya panjang, tawaduknya luar biasa, seakan-akan orang alim di hadapan orang-orang awam yang ada di Kufah, Basra dan Mesir. Kesempatan bagi dia untuk keliling 3 kota ini. Apa yang dia keliling, apa yang dia sampaikan? Bahwa sesungguhnya amanah kekhilafahan itu sudah resmi oleh Nabi SAW mengamanahkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Sebagaimana Nabi Musa mengamanahkan kenabian kepada Yusha bin Nun. Jadi wahyu, seakan-akan wahyu yang disampaikan, wahyu. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, itu kan tidak ada Ali bin Abi Thalib. Ketika wafatnya Rasulullah SAW tidak ada Ali bin Abi Thalib di sampingnya. Sebenarnya Abdullah bin Sabah ini memberikan pengajaran agamanya, merusak Islam dari dalam. Ini menyampaikan kepada orang-orang Kufah, Basra dan Mesir, Nabi SAW sudah mewasiatkan amanah kekhilafahan ini kepada Ali, tapi direbut, ditahan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman. Sehingga amanah itu tidak sampai kepada Ali. Mereka rebut sendiri dan mereka sepakati sendiri. Yang pertama menjadi khalifah nanti Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, baru Ali. Jadi sudah mulai diajarkan pemahaman itu supaya apa? Supaya tertanam kebencian di dalam diri kaum muslimin yang berada di Kufah, Basra dan Mesir, kebencian terhadap 3 khalifah ini, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ikhwan fillah arsyadani wa arsyadukumullah, puncaknya dendamnya mereka ini karena berhasil menanamkan pemahaman itu kepada orang Kufah, Basra dan Mesir, dan ini lumayan banyak pengikutnya. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah ketika ada pemboikotan, ketika ada pemberontakan yang berada di Madinah, dia membawa seluruh binaannya, dia membawa seluruh pengikutnya untuk berada di Madinah untuk mengadakan pemberontakan kepada Utsman bin Affan, dan berhasil membunuh Utsman bin Affan, dan mereka juga berhasil menangkap beberapa sahabat dan membunuh sahabat Nabi SAW. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Berhasil menangkap dan menawan sahabat Nabi SAW dan mereka bunuh. Ikhwan fillah arsyadani wa arsyadukumullah, sudah mulai muncul dari orang-orang Kufah, Basra dan Mesir kebencian terhadap Abu Bakar, Umar dan Utsman. Karena tadi dakwah yang dilancarkan oleh Abdullah bin Sabah, dan Abdullah bin Sabah ketika menyampaikan dakwah ini penampilannya ke orang yang dai tawadu. Kemudian yang kedua adalah dia ringan tangan untuk menyampaikan untuk mengeluarkan infak itu, bagi-bagi. Sehingga di hadapan orang-orang awam
dari orang-orang yang Islam pada saat itu, terutama di Kufah, Basra dan Mesir, ini orang Islamnya baik, ini orang Islam dermawannya luar biasa, ini orang Islam bawaannya dalil, sehingga orang ini benar bawaannya. Sehingga ketika diajak oleh Abdullah bin Sabah untuk mengepung Madinah, mengepung Utsman bin Affan, mereka mau, karena sudah tertanam kebencian terhadap tiga khilafah ini. Ikhwanu fillah rasyidin wa rasyidullah, ketika Utsman bin Affan meninggal, wafat syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Maka dibaiatlah untuk menjadi khalifah selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, maka kesempatan luar biasa bagi Abdullah bin Sabah untuk menyebarkan fitnahnya. Apa fitnah yang kedua yang dibawa oleh dia? Bahwa sungguh Ali bin Abi Thalib itu adalah maksum. Pertama, ajaran pertamanya itu memberikan doktrin kepada orang-orang Islam bahwa khalifah yang layak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW bukan tiga orang ini, tapi Ali. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman itu merebut kekuasaannya Ali bin Abi Thalib. Ajaran yang kedua, ketika Ali baru diangkat menjadi khilafah, ajaran yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah bahwa Ali bin Abi Thalib itu maksum karena dia ahlul bait. Maknanya maksum, dosa maupun dosa yang dia lakukan masa depan ataupun yang telah lampau tidak dihitung atau tidak dicatat sebagai dosa. Maksum saja, lewat begitu saja, tidak dicatat. Yang kedua, dia mau beribadah atau taat kepada Allah, tidak berpengaruh bagi dia, tidak dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya wajar orang-orang pada percaya, terutama Kufah, Basra dan Mesir percaya apa yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah ini. Ajaran yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah, mereka percaya saja. Karena tadi tampilannya kayak ulama, tampilannya orang dermawan. Yang kedua, ikhwanu fillah rahimakumullah, sampai pada puncak pembahasannya adalah Abdullah bin Sabah membawa pemahaman bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah Nabi. Bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah Nabi. Ajaran yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah, kenapa mereka bisa mengklaim bahwa Ali bin Abi Thalib Nabi? Karena ketika Allah menyampaikan wahyu kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan yang seharusnya nama yang keluar dari Allah itu bukan Muhammad, tapi nama Ali. Jadi nama yang keluar itu bukan nama Muhammad, tapi nama Ali bin Abi Thalib. Jadi Nabi yang diangkat oleh Allah itu menurut versi Syiah itu bukan Muhammad SAW, tapi Ali. Ketika Allah menyampaikan wahyu itu kepada malaikat Jibril, nama Ali yang keluar ketika turun ke bumi, antara Muhammad dengan Ali ini sama. Nabi Muhammad SAW sama Ali ini sama mukanya. Sehingga malaikat Jibril bingung, mana yang Ali ini? Kok sama mukanya? Masa malaikat Jibril bingung? Ya. Masa malaikat Jibril bingung? Pimpinannya para malaikat bingung melihat mana Ali, mana Muhammad SAW. Nah, karena bingung mana yang Ali, mana yang Muhammad, karena kedua-duanya sama mukanya, sama bentuk badannya, maka malaikat Jibril salah menyampaikan amanah kenabian kepada Muhammad SAW. Seharusnya nama yang keluar dari Allah kepada malaikat Jibril itu Ali radhiyallahu anhu. Sudah mulai, masya Allah. Sedikit demi sedikit ajarannya tadi. Yang kedua adalah maksum. Yang pertama adalah apa ajarannya tadi yang disampaikan oleh Abdullah bin Sabah, bahwa yang berhak menjadi khalifah sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi itu bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi Ali. Wasiat kekhilafan. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman merampas amanah kekhilafan yang sudah Rasulullah SAW amanahkan kepada Ali. Yang kedua, mengklaim bahwa Ali bin Abi Thalib maksum. Dia mau berzina, dia mau apa saja, Ali ini tidak dicatat sebagai dosa. Dia mau ibadah atau tidak dicatat sebagai pahala. Maksum, bebas lakukan apa saja, bebas. Menurut mereka, Ali.
Yang ketiga, ajaran yang dibawa mereka menganggap bahwa Ali itu adalah Nabi. Sebagaimana Jibril tadi salah menyampaikan amanah kepada Muhammad karena muka Ali dengan muka Nabi Muhammad SAW sama. Jadi Jibril itu salah memilih Muhammad itu. Nabi yang sebenarnya adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ajaran yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah puncaknya mengajak orang kepada kekafiran. Puncaknya mengajak orang kepada yukhrijuna anil millah, sehingga Syiah seperti inilah yang dikatakan Syiatun dinun. Syiah itu adalah sebuah agama. Apa itu yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah? Bahwa sungguh Ali bin Abi Thalib itu Tuhan yang harus disembah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Tuhan yang harus disembah. Maka teman-teman sekalian, ketika Ali bin Abi Thalib baru beberapa bulan menjabat sebagai khalifah, datang 3 orang, bukan 3 orang, 6 orang kalau tidak salah, datang menemui Ali bin Abi Thalib, langsung mengumumkan kepada Ali dan menyampaikan bahasa di hadapan seluruh kaum muslimin pada saat itu, ya Ali, anta rabbuna wa khaliquna wa razikuna. Wahai Ali, sungguh engkau adalah Rabb kami, sungguh engkau adalah pencipta kami, sungguh engkau adalah pemberi rezeki bagi kami. Apa yang dilakukan oleh Ali? Tidak langsung dikafirkan orang ini. Yang dilakukan oleh tubu ilallah. Bertaubatlah kalian kepada Allah dan tarik perkataan kalian sebelum saya mengambil keputusan hukum kepada kalian. Malah orang ini datang, ya la, tidak wahai Ali, anta rabbuna wa khaliquna wa razikuna. Tidak wahai Ali, kami tetap yakin bahwa engkau adalah Tuhan kami, pencipta kami dan pemberi rezeki kepada kami. Kata Ali, tidak, tarik perkataan kamu, bertaubatlah kamu, supaya saya tidak mengambil kesimpulan hukum kepada engkau. Sampai 3 kali masih begitu, seterusnya masih begitu. Akhirnya oleh Imam Ali mengambil sebuah keputusan. Beberapa orang yang mengangkat atau yang menganggap Ali sebagai Rabb, disembah dan yang lainnya, maka dihukum bakar oleh Ali. Dibakar oleh Ali 3 orang itu, 4, 5, 6 orang kalau tidak salah. Dibakar oleh Ali. Doktrinnya Abdullah bin Sabah sampai berhasil. Orang-orang ini datang ketemu Ali mengatakan bahwa kami adalah, engkau adalah Rabb kami, pencipta kami dan pemberi rezeki kami. Sehingga dihukum dia nih, dihukum bakar oleh Ali. Datanglah Imam Ibnu Abbas, tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ali. La tu'adzibul makhluk bin nar. Karena Imam Ibnu Abbas pernah mendengar Nabi SAW bersabda, tidak boleh menghukum seseorang dengan membakar pakai api. Tidak boleh. Tapi Ali bin Abi Thalib tetap membakarnya. Karena orang ini sudah apa? Sudah menganggap Ali itu sebagai Tuhan. Nah, ini Abdullah bin Sabah. Ikhwan fillah arsadani warsadanikumullah. Kemudian ajaran selanjutnya yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah, ketika kematian Ali yang dibunuh oleh orang Khawarij, Abdurrahman bin Muljam, ketika dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam ini seorang Khawarij, ketika Ali terbunuh, Abdullah bin Sabah menyampaikan ajaran tambahan bahwa ada namanya di dalam akidah Syiah itu akidatul raj'ah, akidah kembali. Apa yang dimaksud dengan akidah kembali? Bahwa diyakini Syiah, orang-orang Syiah meyakini bahwa Ali belum terbunuh, belum mati Ali itu. Ali radhiyallahu anhu belum mati, tapi mereka bersembunyi dulu sebentar. Yang nanti kapan-kapan yang kita tunggu, jadi ajaran Syiah itu sembari menunggu Ali, yang dimana Ali akan keluar suatu saat nanti, ini yang ditunggu oleh orang-orang Syiah ini. Suatu saat nanti Ali akan keluar dan muncul kembali,
dalam rangka untuk memerangi dan membunuhi musuh-musuhnya. Siapa musuh-musuhnya? Yakni dalam rangka untuk membunuh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan dalam rangka untuk membunuh siapa saja yang mengklaim, yang mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai khalifah yang sah di dalam Islam. Sehingga tidak kaget kalau sekarang orang Syiah, siapa saja kita dari orang Islam yang mengakui kekhilafahan 3 khilafah ini, mungkin mereka beranggapan bahwa Ali ini sudah kembali dan muncul kembali di dunia untuk memerangi musuh-musuh politiknya yang telah merebut kekhilafahannya Ali bin Abi Thalib. Naudzubillah. Jadi ada akidah Raji'ah yang mereka tidak meyakini bahwa Ali ini meninggal, tidak. Tapi nanti Ali akan kembali dan muncul kembali di bumi dalam rangka untuk membunuh dan membantai kekhilafan 3 khalifah itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan siapa saja yang mengakui mereka sebagai khalifah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Kemudian ikhwanu fiddin arsyadani wa rasyadakumullah, Abdullah bin Sabah sembari mendoktrin umat Islam ini, mendoktrin ajaran selanjutnya bahwa mereka bukan hanya ini ya, orang Syiah ini bukan hanya mengkultuskan Ali saja, tetapi ada 11 anak keturunan daripada Ali juga dikultuskan oleh mereka. Maksudnya dikultuskan itu sebagaimana mereka memposisikan Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, dan siapa anak keturunan sampai yang 12 orang itu, 11 orang, ya, sampai 11 orang anak keturunan Ali bin Abi Thalib. Maka 12 imam itu berarti Ali bin Abi Thalib sampai yang ke-12-nya yang terakhir itu anak keturunan daripada Ali bin Abi Thalib, terkenal dengan nama Syiah Imamiyah Asyariyah. Syiah 12 imam. Syiah 12 imam. Apa yang dimaksud dengan Syiah 12 imam ini? Sama. Mereka memposisikan 11 anak keturunan daripada Ali bin Abi Thalib sebagaimana Ali bin Abi Thalib. Mereka menganggap dirinya bahwa 12 imam ini termasuk Ali bin Abi Thalib khalifah yang sah setelah Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, setelah itu anak keturunan Ali bin Abi Thalib. Itu khalifah yang sah. Dan Abu Bakar, Umar, Utsman itu para pemberontak, orang yang merebut hak waris kekhilafahan setelah Nabi SAW. Sama kayak tadi mereka memperlakukan Ali. Kemudian menganggap diri bahwa Nabi yang menjadi Nabi setelah Ali itu ya anak keturunan Ali sampai yang 12 itu. Mereka menganggap 12 imam ini maksum, terjaga daripada dosa. 12 imam ini mereka anggap sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Orang aja. Ikhwan fillah nasyarakallah, ringkas cerita 12 imam ini karena mereka sudah anggap, ini yang maksud saya yang imam yang Syiah Imamiyah Asyariyah yang 12 imam itu, kalau mereka sudah posisinya imam ini dan anak keturunan daripada imam yang 12 ini, anak keturunan Ali, anak keturunan 12 ini yang mereka klaim sebagai imam-imam mereka, ada anak keturunannya, maka siapa saja imam yang diangkat oleh mereka itu maksum. Maka orang Syiah punya keyakinan kalau istri dan anak mereka disetubuhi oleh imam mereka ini, maka mereka itu adalah anak keturunan yang suci. Maka rame-rame orang Syiah kalau dia punya istri, dia punya anak, store kepada imamnya itu. Karena mereka mengklaim anak keturunan dari imam-imam mereka ini akan melahirkan anak keturunan yang suci. Ini Syiah Imamiyah ini parahnya, naudzubillah. Bukan nikah mut'ah lagi nih. Kalau nikah mut'ah sembarangan. Yang penting sama Syiah sama anu nggak ada masalah. Tapi yang namanya Syiah Imamiyah supaya keturunannya lebih suci, keturunan anak Tuhan, itu store kepada imam-imam mereka nih. Naudzubillahi min dzalik.
Ini ikhwan fillah arsyadani wa rasyadakumullah. Baru Syiah imamnya, insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya kaitan dengan Syiah yang lain. Ada juga. Jadi antum tidak boleh mengkafirkan semua Syiah. Ternyata Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ada Syiah yang tidak kafir. Cuman derajatnya apa? Masih ada apa tidak sekarang ini di dunia ini, ya. Cuman cirinya nanti kita akan jelaskan mana Syiah yang tidak dikafirkan, mana Syiah yang masih masuk dalam kategori Islam, ya. Insyaallah ikhwan fillah rasyidullah, mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah datangnya dari kebenaran. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.